Apakah mendengar suara Bapak dengan jelas? Dengar kan? Coba yang lain, apakah mendengar suara Bapak dengan jelas? Putulia? Jelas. Ya, Bapak mulai dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Baik. Baik, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Ya, silahkan Mamat pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai bagaimana kalian berdoa kepada Ya, terima kasih sudah memimpin doanya. Maaf Paulina ulang karena suaranya Jessica, Pak. Matikan suaranya ya. Nanti kalau sudah tidak berisik lagi, baru boleh dinyalakan lagi mikrofonnya. Ya, terima kasih Paulina ulang. Sebelum kita memulai, Bapak ingin mengingatkan kembali untuk kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Kemudian Bapak absen dulu ya, siapa yang hari ini ikut pembelajaran daring. Coba mikrofonnya dinyalakan, yang Bapak sebutkan namanya silahkan bilang hadir ya. Yang pertama Adventus itu ada Fajar Hidayat, ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Franciscus Adi, tidak hadir. Franciscus Henry, tidak hadir. Jenny, hadir. Maria Arti, hadir ya, tadi ada. Mary, tidak hadir. Muhammad Toyib, ada tadi ya. Nodita hadir. Paulina Ula hadir ya tadi. Putulia ada. Sarnadi ada. Suswita tidak hadir. Tika tidak hadir. Yoti tidak ada ya. Kemudian Yutin tidak hadir. Dandi tidak hadir. Toki kemudian juga ya, sudah Bapak absen ya. Jadi hari ini yang dapat menghadiri pembelajaran daring 11 siswa ya. Oke, Bapak mulai dulu presentasinya. Ya, bagaimana? Siapa? Mary, Henry, Franciscus Henry ya. Franciscus Henry baru hadir. Ya, Bapak sudah tentang. Ya. Nah, coba apakah nampak di layar HP kalian presentasinya? Gambar buku dengan lampunya? Nampak. Nampak ya. Nih, Bapak dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kemarin kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika sebagai materi prasyarat. Ada yang masih ingat rumusnya? Ada yang masih ingat rumusnya? Kemarin tentang barisan aritmatika. Coba disebutkan bagaimana rumusnya. Yang masih ingat?
Coba di mikrofonnya dinyalakan. UN UN sama dengan sama dengan ya. N kuadrat N kurang 1. Gimana? AR kuadrat kurangi 1 itu untuk geometri ya, untuk yang aritmatika. Geometri kan Pak? Ya, yang bukan barisan geometri, yang barisan aritmatika. Yang tadi disebutkan itu adalah rumus barisan geometri. Ya, Bapak ingatkan lagi ya. Jadi, rumus barisan aritmatika yaitu UN. Bagaimana coba disebutkan? UN Ya, UN sama dengan, nampak kan di layar ya, A ditambah tambah dalam kurung ya N kurang N kurangi 1 titik ya, B. bukan titik B, ini dikali B ya, dikali B, ini simbol titiknya sebagai perkalian, paham ya? Bapak ingin ingatkan kembali, ini sebagai materi prasyarat kalian untuk mempelajari submateri yang Bapak akan ajarkan pada pagi hari ini, di mana rumus barisan aritmatika tersebut UN-nya sebagai suku ke N, kemudian A sebagai suku pertama, B selisih antar suku, dan N banyaknya suku. Kemudian untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat memecahkan soal permasalahan terkait dengan bunga tunggal dengan tepat melalui kegiatan latihan soal secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah model matematika berdasarkan masalah nyata berkaitan dengan bunga tunggal dengan benar melalui kegiatan latihan soal secara mandiri. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang bunga tunggal. Ada yang ditanyakan tidak tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah mendengar suara Bapak? Dengar Pak, dengar. Dengar ya. Kemudian Bapak sudah membagikan LKPD ya di sini. Sudah membagikan LKPD. Apakah semua sudah menerima soal LKPD-nya? Sudah Pak. Sudah. Kemudian di sini di LKPD-nya di sini ada memuat tujuan pembelajaran, ada petunjuk cara pengisiannya, dan juga di sini ada simbol-simbol dalam mengerjakan soal permasalahan. Nah, di situ ada soal kan? Coba Ya, salah satu dibacakan soalnya. Baca Pak. Ya, dibacakan salah satu saja. Pak Andi menabung Iya. di korporasi yang akan memberikan bunga tunggal sebesar 4% per tahun. Per tahun. Kemudian Pak Andi menabung sebesar 2 juta. Silakan pula uang Andi setelah 4 tahun. yaitu adalah soal mengenai bunga tunggal ya. Ada yang ditanyakan tentang soal tersebut? Coba kalian cermati. Silakan kalian cermati soal permasalahan tersebut tadi. Kemudian kalian deskripsikan apa yang kalian peroleh dari soal tersebut ke kolom pertama. Informasi apa saja yang diperoleh dari soal, kalian tuliskan deskripsikan di sini. Kemudian nanti di kolom kedua kalian membuat rencana model pemecahan masalahnya. Kemudian yang ketiga, dari rencana yang kalian sudah susun tadi di kolom kedua, di kolom ketiga silahkan kalian hitung rencana pemecahan masalah tadi. Setelah ketemu jawabannya di kolom ketiga, kemudian di kolom keempat kalian periksa kembali soal yang sudah kalian kerjakan. Apakah terjadi kekeliruan atau sudah benar? Kalau sudah benar, silahkan kalian membuat kesimpulan. Ada yang ditanyakan tentang cara mengisi LKPD-nya? Tidak ada Pak. Tidak ada juga. Silahkan
kalian kerjakan, Bapak beri waktu 40 menit untuk mengerjakan LKBD. Nanti dalam mengerjakan LKBD jika ada kesulitan boleh berdiskusi bersama temannya atau ditanyakan ke Pak Fajar ya. Ya silahkan kalian kerjakan LKBD-nya mulai dari sekarang. Boleh kameranya dinyalakan. Ya, sambil mikrofonnya dinyalakan ya, Bapak ingin mendengar kalian sedang berdiskusi. Kaki dinyalakan kameranya, Mamat. Ya. Rian dinyalakan, boleh dinyalakan kameranya. Ya, Sarnandi. Boleh Pak. Ya. Di kolom yang pertama itu kalian disuruh mencermati masalah ya. Jadi soalnya kalian cermati, kemudian kalian deskripsikan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari soal tersebut. Jawabannya yang tadi sebab Ya, jadi yang di kolom pertama seperti informasi yang kalian dapatkan itu diketahui apa saja. Kemudian yang ditanya apa itu dideskripsikan di kolom pertama. Nah, makanya tahu kan ini kan berita ya. Kok tidak kan ini berita kan apa? Aku saya akan tahu. Ya dah, proses juga. Gimana aku tahu? Nah, bakal. Hei, Roman, ini sampai. Allah, ya. Ada kan ini ditambah soalnya bori uang bertahun. Coba 1 tahun 8%, berarti dalam 4 tahun 16%. Ya bukan 2 juta deh 4 tahun, berarti dalam 4 tahun 8. Nah, enak. 8 juta kan 8 juta berarti yang 16%.
Ya, waktu mengajarkan LKP-nya sudah selesai ya. Untuk berikutnya, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi cara penyelesaian tadi. Silahkan perwakilan, silahkan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, coba silahkan salah satu presentasi. Kolom pertama, Iya. Pak Andi menabung di koperasi yang memberikan bunga tunggal sebesar 4% per tahun. Iya. Kemudian, Ditanya, ya. jika Pak Andi menabung sebesar 2 juta, maka hitunglah uang Pak Andi selama 4 tahun. Boleh dilanjutkan. Kolom kedua, langkah pertama, menentukan besar bunga per tahun yaitu 80.000. Langkah kedua, Iya. menentukan besar uang Pak Andi selama 4 tahun. Ya, boleh dilanjut ke kolom ketiga. Kolom ketiga, tahun pertama, Ya. 2 juta ditambah 80.000 sama dengan 2.080.000. 2.080.000 ya, betul. Lanjut di tahun kedua. Tahun kedua, 2.080.000 Ya. ditambah 80.000 Ya, jadi sama dengan 2.160.000. ya. Tahun ketiga, 2.160.000 Ya. ditambah 80.000 Ya. sama dengan 2.240.000. Iya. Yang lain memperhatikan ya. Hah? Yang lain silahkan memperhatikan. Lanjut yang memperhatikan lanjut. Tahun keempat, Iya. 2.240.000 Iya. ditambah 80.000 Iya. sama dengan 2.320.000. Ya, itu yang kolom ketiga. Yang kolom keempat. Kolom keempat, jadi uang Pak Andi selama 4 tahun menabung berjumlah 2.320.000 rupiah. Ini sudah dikoreksi belum sebelumnya? Sebelum disimpulkan, apakah sudah dikoreksi? Sudah diperiksa kembali? Sudah Pak? Benar ya, nggak ada salah hitung ya? Ya Pak. Untuk yang lain, apakah ada jawaban atau penyelesaian yang berbeda selain kelompoknya dari Mamat? Beda, Pak. Beda. Apa yang beda? Boleh dipresentasikan? Jawabannya, Pak. Berapa hasilnya jawabannya? 5.200.000. 5.200.000. Sudah mengirim jawabannya belum? Oh, ini ya. Belum, Pak, sadar. Ini berarti ini ya. Kirim. Oh, ini bukan. Jadi ada yang memiliki jawaban berbeda. Di sini diubah 4 tahun menjadi 48 bulan ya kan? Jadi di sini 4 dikali 4% sama dengan 16%. Sehingga Ya. 16% dikali 2 juta hasilnya 3.200.000. 16% dikali 2 juta hasilnya 3.200.000. Ini sudah terjadi kesalahan hitung ini. Paham tidak? 16% dikali 2 juta itu bukan 3.200.000. Mungkin ada kesalahan di peletakan angka nolnya kali di sini.
Jadi berarti 2 juta ditambah 3.200.000 sama dengan 5.200.000. Oke, berarti ada 2 jawaban yang berbeda ya. Nah, mari kita koreksi. Jadi 2 jawaban tersebut mana yang benar dan mana yang keliru. Nampak di sini? Nampak ya? Jadi dari soal tadi diketahui I ini persentase bunga. Jadi I itu persentase bunga sebesar 4%. Kemudian M0 ini uang awal atau modal awal yaitu 2 juta. Kemudian N-nya selama 4 tahun. Yang ditanya uang setelah 4 tahun atau M4. Tadi lanjut ke kolom kedua. Di sini kolom kedua, angka pertama menentukan besarnya bunga dalam rupiah pada setiap tahunnya. Langkah kedua, menjumlahkan besarnya uang tabungan pertama dengan besar bunga per tahun sampai tahun keempat. Ada yang berbeda tadi kolom pertama dengan kolom kedua? Kurang lebih sama ya, cuman beda bahasanya ya. Nah ini yang berbeda tadi di kolom ketiga. Jadi bunga per tahun itu besar awal tabungan dikali persentase bunga per tahun atau 2 juta dikali 4% kan? 2 juta dikali 4% itu hasilnya 80.000. Jadi bunga per tahun tuh 80.000. Jadi kalau di awal dia menabung 2 juta, kemudian setelah 1 tahun 2 juta ditambah 80.000 mendapat tabungannya menjadi 2.080.000. Di tahun kedua ditambah lagi 80.000 menjadi 2.160.000. Di tahun ketiga ditambah lagi besar bunga 80.000 yaitu 2.240.000. Dan yang di tahun keempat yang ditanya tahun keempat yaitu 2.320.000. Jadi setiap tahun ini ditambah bunganya 80.000. Jadi yang benar jawabannya 2.320.000. Jadi yang menjawab selain 2.320.000 silahkan dikoreksi kembali jawabannya ya. Jadi tadi yang presentasi kelompoknya Mamat, Pak berikan nilai tambah ya di sini. Terima kasih karena sudah mempresentasikan dan jawabannya sudah benar. Ya. Lanjut, berarti sekarang langsung ke kolom keempat. Di sini kalian disuruh memeriksa kembali, ya kan? Nah di sini kalau bunganya selama 4 tahun ini kan tadi 4% ya, 4/100 atau diubah menjadi 4/100 dikali modal awalnya 2 juta dikali lamanya dia menabung 4 juta jadi 4/100 atau 4% dikali uang awal 2 juta dikali 4 tahun atau lamanya dia menabung 4 tahun jadi hasilnya 320.000. Kemudian uang setelah 4 tahun yaitu 2 juta ditambah 320.000 hasilnya 2.320.000 dan jawabannya cocok ya. Kemudian kalau misalkan modal awal tadi disimbolkan sebagai M0, persentase bunga disimbolkan sebagai I kecil dan lamanya waktu sebagai N, maka bunga dalam jangka waktu N yaitu B sama dengan I dikali M0 dikali N, sehingga uang yang didapat setelah N waktu atau lamanya waktu yaitu MN dapat disimbolkan menjadi M0 atau simpanan awalnya ditambah bunga. Jadi bunganya tadi kan didapat dari persentase dikali simpanan awal dikali lamanya waktu, jadi M0 ditambah I dikali M0 ditambah N, jadi bisa menjadi MN sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah I dikali N. Ini kesimpulannya.
Jadi rumusnya bunga tunggal yaitu MN sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah I dikali N. Itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi rumus MN silahkan kalian catat di bukunya masing-masing. Bagaimana rumusnya? MN, bukan UN ya. MN sama dengan M0 M0 dikali dalam kurung 1 ya 1 tambah ditambah I kecil ditambah I dikali N. Jadi MN ini keterangannya adalah besarnya simpanan setelah N waktu atau setelah lamanya waktu. Kemudian M0 ini simpanan awal. awal Kalau satu ini tetap ya, satu tetap ya, angka ya. Kalau I ini adalah persentase bunga. Berarti tadi yang 4%. I adalah persentase bunga. Persentase bunga. Kemudian yang N ini adalah lamanya waktu. Tadi lamanya waktu 4 tahun ya. Jadi N adalah lamanya waktu. Ada yang tanyakan mengenai materi bunga tunggal yang kita pelajari pada pagi ini? M0 itu sebagai modal awal atau simpanan awal. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Di sini ada Pak sudah mempersiapkan kalian soal evaluasi. Nah, di sini alamatnya ya. Alamatnya ada tertera di atas. Seperti kemarin kalian mengerjakannya. Jadi ini alamatnya kalian klik, kemudian kalian isi. Bapak kirim dulu alamatnya ke grup WA, nanti kemudian silahkan kalian isi. Sudah Pak kirim ke WA grup ya. Jadi langkahnya soal evaluasi ini kerjakannya diklik saja seperti ini, diklik. Kemudian silahkan kalian tunggu. Kalau sudah muncul seperti ini, silahkan pilih kelasnya 11 ATP atau 11 akuntansi. Misalkan kelas 11 ATP. 11 ATP dipilih. Berikutnya, kemudian setelah dipilih kelasnya, kalian pilih nama kalian. Misalkan tadi Fajar Hidayat ya. Fajar Hidayat diklik. Kemudian klik berikutnya lagi. Nah, barulah muncul soal-soalnya nih. Jadi soalnya kalian pilih pilihan gandanya. Misalkan nomor 1A diklik A, 2B diklik B, yang nomor 3 misalkan jawabannya C diklik B, dan seterusnya sampai soal terakhir. Kalau sudah selesai, baru kalian kirim soalnya, hasil jawabannya. Sebagai referensi, Bapak akan mengirimkan kepada kalian bahan ajar dan juga video pembelajarannya ya, untuk menambah kalian dalam mempelajari materi. Nah, Bapak ini masih loading ya, bahan ajar dengan video pembelajarannya. Bapak sudah kirim ke grup, nanti silahkan kalian tunggu, kalian pelajari untuk mengerjakan soal evaluasi. Paham ya? Ya Pak, paham. Nah, untuk sebagai bahan ajar kalian atau bahan belajar kalian, Bapak sudah mengirimkan bahan ajar di sini dan juga video pembelajaran, media pembelajarannya. Silahkan kalian putar
silahkan kalian pelajari juga bahan ajarnya sebagai referensi kalian sebelum mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini silahkan kalian kerjakan paling lambat 3 hari setelah hari ini ya. Jadi paling lambat 3 hari setelah hari ini, berarti sekarang hari Selasa, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Paling lambat hari Jumat kalian sudah mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bunga manjunuk. Jadi silakan kalian mempelajari tentang bunga manjunuk, boleh mencari referensi melalui internet ataupun buku yang Bapak sudah berikan. Paham ya? Paham. Ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Bapak akhiri dulu. Sebelum Bapak akhiri, silahkan ketua kelas atau salah satu pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Menpan sebelum pulang lalu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih, Bapak akhiri dulu.